بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala hadha al-liqa' al-mubarak. Wa nahnu al-an fi al-mustawa ar-rabi' ya. Mustawa ar-rabi' dengan mata kuliah tafsir ayat ahkam yang ketiga ya. Betul ya? Jadi fi hadzal mustawa sa'akunu mudarrisan li hadhihi al-maddah, yakni maddah tafsir ayatil ahkam al-qism ats-tsalis ya. Tafsir ayat ahkam untuk sesi yang ketiga. Ya. Di mana kalian pada mustawa sebelumnya di mustawa tsani dan tsalis itu sudah mendapatkan mata kuliah ini ya. Tafsir ayat ahkam 1 dan tafsir ayat ahkam 2. Dan insya Allah ini melanjutkan. Dan pada kesempatan di hari ini untuk sesi perdana mata kuliah tafsir ayat ahkam, mungkin kita belum masuk kepada muhadarah atau kepada maudhu' yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Ya. Tapi saya akan semacam memberikan pengantar terlebih dahulu untuk perkuliahan kita, ya, dan juga sedikit mereview atau mengulangi ya materi-materi, atau bukan mengulangi sebenarnya, lebih tepatnya mereview kitab Rawai'ul Bayan yang menjadi muqarrar atau kurikulum dalam mata kuliah tafsir ayat ahkam. Jadi insya Allah nanti akan kita bagi menjadi dua sesi perkuliahannya. Sesi yang pertama adalah terkait dengan manhaj perkuliahan kita tafsir ayat ahkam yang ketiga. Ya, ada sedikit mereview terkait kitab Rawai'ul Bayan. Dan sesi yang kedua nanti ada pembahasan tentang apa sih yang dimaksud dengan tafsir ayat ahkam. Mungkin ini sifatnya pengulangan karena bisa jadi di mustawa tsani kalian sudah dapat mungkin ya. Yang dimaksud dengan tafsir ayat ahkam itu apa ya. Jadi kalian mungkin sudah dapat di mustawa tsani sebagai mata kuliah perdana tafsir ayat ahkam 1. Ya. Jadi insya Allah sebenarnya tafsir ayat ahkam ini akan dipelajari selama kurang lebih 6 semester ya, atau 6 level. Jadi ada ayat ahkam 1, tafsir ahkam 1, tafsir ahkam 2, 3, 4, dan 5 serta 6. Ya, dan ini kita masuk di level yang ketiga. Ya. Mustawa 4, mustawa rabi, semester 4, atau jami'ir rabi, tapi tafsir ahkamnya adalah tafsir ahkam 3. Baik, ini saya akan share terlebih dahulu alat bantu kita menggunakan PowerPoint. Dan kitabnya insya Allah masih menggunakan kitab Rawai'ul Bayan ya, tafsir ayatil ahkam minal Quran, pada karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah taala. Tampil di layar kalian PowerPoint-nya? Iya, Ustaz. Sudah tampil ya? Nah, sebelum saya masuk kepada penjelasan di PowerPoint ini, saya mau tanya dulu. Kalian pada pegang kitab Rawai'ul Bayan nggak? Atau ketinggalan di kosnya di Jakarta? Pegang, Ustaz. Ustaz, ketinggalan. Saya ketinggalan. Ada yang megang, ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan suruh mudik lagi ke Jakarta. kayaknya segitu, Ustaz. Iya, Ustaz. Nggak masalah. Nah, makanya bagi yang tidak memegang kitabnya, tadi malam itu sudah saya share ya, PDF Rawai'ul Bayan, kitab Rawai'ul Bayan yang jilid pertama. Walaupun mungkin bisa jadi apa yang saya share itu halamannya berbeda ya, karena cetakannya berbeda dengan kitab Rawai'ul Bayan yang sudah kalian pegang misalnya ya. Tapi nggak ada masalah. Malah mungkin nanti saya tidak menyampaikan semua isi kitab tersebut. Malah sebagiannya nanti akan saya tuangkan dalam PowerPoint saja untuk memudahkan
atau memfokuskan kita kepada pembahasannya. Ya, jadi saya tuangkan dalam PowerPoint, jadi kita bisa jadi nggak baca kitabnya, tapi kitab tetap kalian baca secara mandiri, gitu ya. Atau bagi yang tidak punya kitab atau kitabnya tertinggal maksudnya, itu bisa dilihat PDF-nya. Tapi dalam proses perkuliahannya nanti isi dari Rawa'iul Bayan itu akan saya tuangkan dalam PowerPoint. Karena ini juga sebenarnya ada di Maktabah Syamilah, jadi bisa copy paste secara mudah. Gitu. Jadi alat kita akan membaca kitab Rawa'iul Bayan lewat copy paste tulisannya di PowerPoint, insya Allah. Ya, ini ya karena kita memang kuliahnya juga kondisinya seperti ini, jadi biar sama-sama dalam kondisi belajar yang sama gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal, kita akan bagi perkuliahan di sesi atau di hari ini kan ada 2 jam ya, jam keempat dan jam kelima. Nanti akan kita buat menjadi 2 video ya. Di YouTube ada 2 video. Yang pertama adalah terkait dengan manhaj perkuliahan tafsir ayat ahkam yang ketiga, dan yang kedua terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan tafsir ayat ahkam. Ya. Nah, terkait dengan masalah silabus perkuliahan tafsir ayat ahkam, seperti yang tadi saya katakan ya, ini sekali lagi kalian ingat-ingat nih, kita mata kuliahnya namanya tafsir ahkam 3 ya, untuk Jami'i 4 ya. Jadi kalian sudah dapat 2 kali mata kuliah tafsir ahkam ini di semester sebelumnya, dan insya Allah nanti ada 3 mata kuliah tafsir ahkam yang lain di semester berikutnya ya. Tapi ini adalah level atau mustawa yang atau apa ya, bisa kita sebut ya level ya, mata kuliah tafsir ahkam ketiga ya. Nah, jadi untuk silabus perkuliahannya ini sebenarnya kan ada 6 ya, dari Jami'i 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 gitu ya. Nah, kemudian ya salah satu semesternya semester 7 atau di semester 6 atau semester 8 misalnya, itu kan nanti ada PPL ya. Kalian ada program PPL, makanya ini bisa, maksudnya gini ya, 5, 6, 7 ini bukan berarti kemudian mustawanya nanti di 5, 6, 7 ya. Bisa jadi di yang ke-8 gitu. Tergantung nanti jadwal PPL kalian di semester berapa. Ya, tapi intinya untuk mata kuliah tafsir ayat ahkam ada 6 sesi ya, atau ada 6 atau dalam apa istilahnya ada 12 SKS ya. Per satunya itu ada 2 SKS gitu. Jadi Jami'i 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masing-masing dari setiap mustawa ini ya, muqarrarnya adalah 10 muhadharah. Muqarrarnya adalah 10 tema, 10 maudhu' seperti yang sudah disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Rawa'iul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran. Ya. Ada 10 maudhu' atau 10 muhadharah. Kalau istilah beliau muhadharah di setiap pengelompokan ayat ya. Nah, di Jami'i 2 muqarrarnya adalah muhadharah 1 sampai 10, Jami'i 3 muhadharah 11 sampai 20. Nah, untuk Jami'i 4 kelas kita sekarang tafsir ayat ahkam 3 muhadharahnya dari 21 sampai 30. Catat baik-baik ya. Nah, nanti jangan salah baca nih pas pengujian. Kalau salah baca salah sendiri. Saya udah kasih tahu dari awal ya. Jadi muhadharah 21 sampai 30. Ya, ada 10 muhadharah. Mudah-mudahan sekitar mungkin 14 atau 15 atau 16 pertemuan kita akan menyelesaikan 10 muhadharah ini. Ya. Itu satu. Dari sisi muhadharahnya dari muhadharah 21 sampai 30. Dan ini ada di jilid pertama ya. Tapi nggak tahu kalau kalian kan pegang 3 jilid ya. Yang megang kitab siapa? Coba perlihatkan. Yang megang kitab perlihatkan. Saya, Ustaz. Siapa? Ketua kelas megang ya. Nah. Ini, Ustaz. Tep. Jilid 21 sampai 3 bukan jilid. Muhadharah 21 sampai 30 jilid berapa? Jilid 1, 2 atau 3? 21 sampai 30. Lihat daftar isinya. Berapa? Kalian pegang 3 jilid apa 2 jilid? Kalian Yang 2 jilid. Yang 2 2 jilid, Ustaz. Oh, Iya, yang 2 Ustaz. jilid. Baik, berarti di jilid pertama ya? Betul ya? Iya. Di
Ini jilid pertama ya? Yang Baik. buku kedua ya? Hah? Buku kedua bukan? Jilid pertama. Jilid Al-Juz' Al-Awal. Kitabnya jilid pertama. Muhadharah 21 sampai 30. Jadi Iya, iya. kitab Rawaiul Bayan ini ada 70 muhadharah, ada 70 tema. Tapi kalau kita hanya mengambil 6 fase perkuliahan berarti hanya 60 tema. 10 diantaranya yaitu bonus lah, kalian baca sendiri aja ya. Nah, untuk di muhadharah yang ke tafsir ahkam ketiga ini dari nomor 21 sampai 30 ya. Nah, apa saja isi dari muhadharah ini? Ya, walaupun nanti insya Allah satu persatu akan kita bahas. Nah, isinya ini ya. Jadi muhadharah 21 materinya adalah ar-riba, jarimah ijtimaiyah khatirah. Nah, itu sambil kalian bisa lihat bukunya. Jadi pembahasannya adalah tentang ar-riba. Betul ya judulnya, enggak salah ya? Iya, Masalah betul, riba. Ustaz. Masalah riba. Kemudian muhadharah yang ke-22 al-muhadharah At-Tsaniyah wal Ishrun An-Nahyu coba bareng. An-Nahyu An-Nahyu kafirin. Anmualatil kafirin. Nah, larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian muhadharah Ats-Tsalisah wal Ishrun. Apa itu? Baca. Faridatul haji fil Islam. Faridatul haji fil Islam. Masalah ibadah haji. Ya. Kemudian al-muhadharah ar-rabi'ah wal Ishrun. Apa? Qra. Zaujat. Wahid. Hikmatuhu fil Islam. Fil Islam. Kalian semester 4 sudah dapat materi ini nih. Mantap. Masalah poligami ya. Poligami ta'addud az-zaujat, poligami dan hikmahnya. Hikmah pensyariatannya di dalam Islam. Ya. Baik, kemudian muhadharah al-khamisah wal Ishrun. Apa itu? Baca. Riayah Islam. Fil Islam. Ya. Riayatul Islami li amwalil aikam. Nah, pemeliharaan Islam terhadap harta anak yatim. Ya, masalah harta anak yatim yang dijaga di dalam Islam. Kemudian muhadharah as-sadisah wal Ishrun. Apa bacanya itu? Al-muharramat minan nisa. Al-muharramat. Nah, al-muharramat minan nisa apa itu? Masalah apa? Yang diharamkan bagi perempuan. Yang diharamkan bagi perempuan? Enggak, bukan. Yang mahram. Ya, wanita yang menjadi mahram bagi pihak laki-laki. Mahram dari kalangan wanita. Ya, al-muharramat minan nisa itu mahram, bukan apa-apa yang diharamkan atas wanita. Ya, al-muharramat mahram. Baik, kemudian yang ke-27, al-muhadharah as-sabiyah wal Ishrun. Apa? Wasailu mu'alijati syiqaq baina zawjain. Wasailu mu'alajati. Alaja yu'alidu mu'alajatan. Mu'alajah, masdar dari alajah. Masdar. Coba baca bareng-bareng. Wazan sorof alajah. Alajah. Kayaknya panjang. Alajah. Apa wazannya? Fa'ala. Ya, fa'al. Fa'ala yufa'ilu. Ya, tapi bukan fa'alanya, wazan mu'alajahnya. Bukan wazannya, maksudnya fi'il alaja kalian tasrif istilahi. Alaja yu'alidu mu'alajatan. Terus bahwa mu'alijun wazaka mu'alajun terus Ajil.
Alij. Alij. Kok ajil? Alij. Wasail mu'alajatis syiqaq baina zaujaini. Apa artinya? Perantara mengatasi percekcokan. Bukan perantara. Bukan perantara. Memang wasail artinya perantara, tapi maksudnya adalah cara bagaimana menyelesaikan cekcok antara suami istri. Cara, metode, ya, metode. Baik. Kemudian as-samina wal ishrun, apa? Baca. Salat. Syukra. Ala apa? Hurmatus sholati ala sakran. Ala sakrani wal junubi. Hurmatus sholati ala sakrani wal junubi. Apa artinya? Apa artinya? Artinya apa? Pengharaman sholat. Haramnya sholat atau keharaman sholat atas orang yang dalam kondisi sakron as-sukr, dalam kondisi mabuk dan junub, janabah, ya. Jadi haramnya sholat atas pemabuk dan orang yang junub, ya, atau dalam kondisi mabuk dan dalam kondisi janabah, ya. Junub itu hadas besar, jadi haram untuk sholat. Baik, kemudian atas siawal isyrun. Apa? Jarimatul kitab. Nah, Jarimatul qatli. Qatli. Kotli. Bukan qatli. Qatli. Jarimatul qatli wa jazaa'uha fil Islam. Apa jarimah artinya? Mana jarimah? Dosa. Kejahatan. Kejahatan pembunuhan. Nah, kejahatan pembunuhan dan balasannya dalam Islam. dalam Islam. Hukum, ya, maksudnya hukum pembunuhan dalam Islam, ya, secara hukum duniawi ataupun hukum akhirat, secara hukum taklifi ataupun hukum wad'i. Nah, nanti insya Allah akan saya jelaskan apa maksud wad'i dan taklifi dalam pembahasan tafsir ayat ahkam, sesi yang kedua insya Allah. Dan yang terakhir adalah baca salatul khauf. Apa artinya salatul khauf? Iya. Salatnya penakut. Nah, bukan. Sholatnya Bukan. Sholat ketika perang. Salat dalam kondisi mencekam. Bukan hanya perang saja, nanti kasusnya bukan hanya perang, ya. Jika Jadi ada dalam kondisi mengkhawatirkan. Salat dalam kondisi ketakutan. Nah, itu sebenarnya bukan hanya perang saja nanti penjelasannya, ya. Walaupun memang kasusnya dalam kondisi perang, tapi pada dasarnya dia bisa diluaskan dalam kasus-kasus yang lain yang memiliki kesamaan illah, yang memiliki kesamaan pensyariatan hukum. Ya, misalnya kalau sholatul khauf itu bisa dilakukan ketika misalnya di bawah tekanan. Nah, dulu saya tahun 2017 itu pernah sampai 2 bulan itu, ya, memberikan materi kajian keislaman di Hong Kong. Nah, salah satu pertanyaan dari TKW Indonesia, tenaga kerja wanita Indonesia yang di sana itu adalah ketika mereka mendapatkan tekanan dari majikannya yang Islamfobia, yang tidak senang melihat orang Islam ibadah. Akhirnya mereka nanya, Ustadz, gimana itu kita sholat kalau misalnya di rumah majikan nggak boleh sholat gitu. Nah, ada yang tidak. Maka akhirnya ya saya katakan sholat khauf, ya. Maksudnya bagaimana sholat 5 waktu dilakukan dalam kondisi ditekan begitu, dia nggak bisa sholat. Karena ditekan secara fisik, ditekan secara mental, ditekan masalah gajinya. Mereka berada di negeri jauh dari negeri asalnya. Nah, itu gimana sholatnya? Padahal dia seorang muslim yang harus sholat pada waktunya masing-masing. Ya. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan begini, Ustaz, gara-gara kami ketakutan nggak bisa sholat, akhirnya 5 waktu dilakukan di tengah malam, di jamak 5-5-nya. Gitu. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh itu semuanya di malam hari ketika majikannya tidur. Udah, jadi menjamak 5 sholat dalam satu waktu.
Ya, itu juga caranya salah juga gitu ya. Ya udah, bagaimana jawabannya? Ya sholatul khauf, ada syariat namanya sholatul khauf. Ya, apa yang dimaksud dengan sholat khauf dalam kondisi seperti itu? Ya, saya menyebutnya dengan istilah sholat freestyle, sholat gaya bebas. Gitu ya. Jadi sholat gaya bebas itu apa? Ya gimana pun dia posisinya sholat, lagi nyapu baca Fatihah, lagi ngepel sujud, nah pokoknya sholat lah gitu ya. Dan dia memperlihatkan dirinya seperti tidak sholat, padahal dia sedang sholat. Nah, bagaimana dengan rukun sholat yang tidak terpenuhi, tentang masalah auratnya yang bisa tidak terbuka? Ya kalau ibadah sholat aja nggak boleh, apalagi nutup kepala dengan jilbab, itu bisa nggak boleh juga gitu kan? Padahal yang namanya seorang muslimah sholat harus menutup kepalanya. Ya kemudian bagaimana posisi rukuk sujudnya yang nggak sempurna? Nah, seperti apa? Apakah sholatnya menjadi sah? Ya kalau dia statusnya sholatul khauf, ya memang sah saat itu untuk menggugurkan kewajiban pada waktunya berdasarkan ayat aku mengatakan apa-apaan? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu dilakukan pada waktunya. Nah, tetapi karena tidak sempurna rukun syaratnya, maka nanti diqadha. Ya, diqadha di tengah malam saat majikannya tidur dan seterusnya. Tapi kalau menjamak langsung dalam satu waktu, nah ya nggak boleh. Ya, karena nggak ada istilah jamak 5 sholat tuh nggak ada gitu ya. Ya jamak itu ya antara zuhur asar atau antara maghrib isya, jamak takdim atau jamak takhir. Kalau 5-5-nya di jamak nggak boleh. Ya apalagi kalau jamaknya setahun misalnya, setahun nggak sholat di jamak, ya. Apalagi nggak boleh. Nah itu jadi sholatul khauf bukan hanya dalam kasus perang saja. Banyak kasus-kasus yang bisa diterapkan syariat sholat ini. Nah insya Allah detailnya akan kita bahas nanti pada sesinya. Jadi inilah ya tema yang akan kita bahas dari muhadharah yang ke-21 sampai ke-30. Ya kalian sudah bisa baca secara mandiri. Dan saya malah berharap kalian sebelum masuk perkuliahannya kalau bisa baca semua sudah. Ya, ada kaidah mengatakan ada kaidah mengatakan man ta'ajjala qabla awanihi hasala fi awanihi. Barang siapa mencari sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dapatkan sesuatu itu pada waktunya. Kalau dalam wilayah thalabul ilmi, kalau untuk dalam menuntut ilmu. Kalian sudah baca secara otodidak, mungkin ya pemahamannya baru dapat 10%. Ya, alhamdulillah daripada blank sama sekali. Tapi pas belajar sama dosen langsung tuh 100% karena semakin paham. Nah, kalau untuk belajar boleh. Tapi kalau untuk bicara warisan nggak boleh. Nah, kalau bicara warisan kaidahnya adalah man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bi irmanihi. Ya, barang siapa tergesa-gesa mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka dia dihukum untuk tidak dapat warisan. Orang tua saya lama banget nih matinya, saya bunuh aja lah biar dapat warisan. Nah, dihukum nggak dapat warisan. Nah, itu nggak boleh kalau warisan ya. Tapi kalau belajar, enggak. Ya, Ustaz lama banget sih ngajarnya. Doa malam ini saya baca langsung. Bagus. Gitu ya. Nah, itu mahasiswa yang bagus itu. Nah, jadi belajar sebelum diajarkan. Itu Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik sebelum beliau belajar, bahkan sudah hafal sebelum diajarkan oleh sang guru. Nah, itu bagus. Jadi saya kasih informasi ini agar kalian sudah memulai ya. Ya daripada kalian bengong ya nungguin corona nggak reda-reda ya baca kitab aja lebih baik. Ya, apalagi kalau kalian malah disibukkan dengan TikTok yang nggak benar itu, ya udahlah baca buku bagusnya gitu. Nah, malah kalau bisa buat konten-konten YouTube yang bagus, baca kitab, walaupun cuma satu paragraf, ya 5 menit, upload di YouTube, ya bagus itu, nggak masalah. Walaupun cuma nerjemahin kitab aja, gitu ya. Daripada buat konten TikTok, joget-joget pinggir jalan, nggak jelas gitu kan. Akhirnya ada yang kesetrum di atas apa. Iya, seperti. Nah, itu kan dari, ya khawatirnya su'ul khotimah. Ya mending baca kitab, terjemahin. Dan saya sarankan, kalau kalian yang punya komputer ya, di komputer itu, bukan di komputer, maksudnya di Windows, itu ada cara bagaimana kita merecord. Kalau komputer kan kita kan biasanya tuh, screenshot gitu ya. Tapi bukan hanya screenshot, ada juga record video yang ada di komputer. Secara offline, tidak harus terkoneksi ke internet. Nah, itu kalian cari aja nanti di YouTube, bagaimana cara merecord tulisan yang ada atau video yang ada di komputer dan suaranya diambil dari suara komputer. Nah itu jadi kalian baca walaupun nggak ada foto kalian gitu ya, nggak ada gambar kalian baca aja misalnya baca
lalu diterjemahkan. Ini maksudnya begini. Nah, ini setiap hari cuma 5 menit upload di YouTube. Jadilah kalian YouTuber pengupload kitab yang diterjemahkan. Nggak apa-apa. Nah, itu lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu untuk yang sia-sia. Nah, termasuk kalau bisa baca dan terjemahkan ya buku yang kalian sudah pelajari. Baik. Nah, ini jadi ada 10 tema yang akan kita pelajari pada sesi ini. Nah, sekarang sebagai penutup di sesi pertama, masih sesi pertama, saya ingin sedikit mengingatkan isi dari kitab Rawaul Bayan karangan Syekh Ali As-Sabuni ya, hafizahullah taala. Jadi mungkin ini juga sudah kalian pelajari ya tentunya di 2 semester sebelumnya, di mana secara umum total isi dari kitab Rawaul Bayan tafsir ayatil ahkam minal Quran itu ada 70 muhadharah. Ya, ada 70 tema. Ya, di jilid yang 1 itu 40 tema, di jilid yang kedua 30 tema. Ya. Nah, tapi tadi sudah kita jelaskan bahwa muqarrarnya adalah di jilid pertama. Nah, isi dari kitabnya bagaimana? Atau Syekh Ali As-Sabuni itu bagaimana manhaj di dalam penyusunan kitab ini? Paling tidak kalau kita lihat ya, kita teliti dalam kitab beliau ini ada 12 tema yang berulang. Walaupun tidak seluruh tema ada semuanya ya. Ada 12 tema yang beliau jadikan sebagai manhaj atau metode di dalam penyusunan kitab ini. Pertama maudhu. Jadi kalau kita lihat misalnya kita ambil contoh misalnya masalah tadi sholatul khauf ya misalnya. Jadi beliau pertama memberikan judul dulu terhadap kelompok ayat dari tafsir dari ayat yang akan beliau tafsirkan ya. Misalnya tadi sholatul khaufi. Nah, itu maudhu'nya. Nah, setelah maudhu'nya, beliau kemudian menyebutkan ayatnya. Misalnya di sholatul khauf itu ayatnya surat An-Nisa dari ayat 101 sampai 107. Ya, itu manhaj beliau yang kedua. Yang ketiga, setelah ayatnya beliau menjelaskan, menafsirkan mufradatnya dengan dikasih judul At-Tahlil Al-Lafzi. Nah, beliau kasih judul misalnya Allah mengatakan wa idza darabatum fil ardi, apa makna darabatum? Kemudian apa makna taksuru? Apa makna makna aduwan mubina dan seterusnya. Itu tahlil lafzi ya. Kemudian setelah tahlil lafzi makna ijmali. Makna ijmali itu artinya ya beliau menafsirkan secara global ya. Menafsirkan secara global dari ayat yang beliau kelompokkan dalam satu tema tadi. Setelah itu wajhul irtibat bil ayatis sabiqah. Dalam beberapa judul beliau mengkaitkan ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ini sebenarnya kalau dalam ilmu tafsir biasa disebut dengan istilah munasabah. Korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat setelahnya. Ya, kalau dengan ayat sebelumnya disebut dengan munasabah sabiqah, tapi kalau untuk ayat selanjutnya munasabah lahiqah. Ya. Jadi istilahnya yang sekarang populer adalah munasabah. Tapi beliau menyebut dengan istilah wajhul irtibat bil ayatis sabiqah. Namun, ya tidak semua kelompok muhadharah ayat yang beliau susun itu ada. Nah, ini pertanyaannya begini, kenapa saya buat kok kotaknya ini warnanya beda, ya? Kotak warna yang berbeda ini maksudnya adalah kalau yang warnanya merah muda ini itu maksudnya setiap muhadharah pasti ada. Maudhu'nya ada, ayatnya ada, tahlil lafzinya ada, makna ijmalinya ada. Tapi kalau wajhul irtibatnya tidak semua muhadharah ada. Ya, maka di beberapa muhadharah enggak kita temukan. Kemudian yang berikutnya yang keenam sababun nuzul. Nah, sababun nuzul juga beliau masukkan di dalam beberapa muhadharah ya, sebab turunnya ayat tersebut. Tapi ini juga tidak setiap muhadharah. Makanya warnanya beda ya. Jadi tidak setiap sababun nuzul itu ada dalam setiap ayat yang beliau masukkan. Yang ketujuh wujuhul qiraat. Nah, ini tentang bacaan-bacaan qiraat yang diperselisihkan dalam ayat yang beliau tafsirkan. Nah, ini juga beliau masukkan sebagai manhaj, hanya saja tidak setiap muhadharah ada. Ya, maka warnanya juga tidak menjadi warna yang khusus tadi ya. Kemudian wujuhul i'rab. Nah, ini beliau juga menulis kajian nahwunya. Ya, kenapa dibaca marfu, kenapa dibaca mansub, apa alasannya. Nah, itu beliau bahas juga ya, tapi tidak semua ayat juga ya. Tidak semua tafsir dari ayat yang beliau kelompokkan itu ada
wujuhul i'rabnya. Kemudian lataifut tafsir. Nah, lataifut tafsir ini beliau tulis rata-rata di setiap muhadharah ada. Ya, maksud lataifut tafsir itu apa? Ini sebenarnya sisi i'jaz lugawinya ya, sisi apa namanya sastra dari penggunaan ayat Al-Qur'an. Jadi keunikan dari sisi sastranya gitu ya. Itu disebut lataifut tafsir ya. Kemudian setelah itu baru yang menjadi poin pentingnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi hukum-hukum syariah yang ada dalam ayat tersebut. Misalnya tadi sholatul khauf, apa ini maksud sholatul khauf, kapan sholat khauf dilakukan. Nah, itu al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum fikihnya. Lalu yang ke berapa? Yang ke berapa nih? Ke-10 ya? Yang ke-11. Nah, yang ke-11 matur syidu ilaihil ayatil karimah. Ya, semacam keringkasan atau poin-poin yang menjadi poin utama di dalam tafsir ayat ahkam. Ya, setiap maudhu, setiap muhadharah itu beliau setiap muhadharah itu beliau berikan beberapa kesimpulan poin ya. Dan yang terakhir adalah hikmatut tasyri', hikmah pensyariatan hukum-hukum yang sudah beliau jelaskan dalam tafsir ayat ahkam tersebut setiap maudhu'nya. Tetapi tidak setiap maudhu' beliau bahas hikmatut tasyri'nya ya, hanya sebagian maudhu' saja, sebagian muhadharah saja. Nah, yang ingin saya jelaskan dari masalah ini adalah begini ya, akhwat sekalian. Dari 12 manhaj ya, 12 tema besar yang Syekh As-Sabuni tulis ini, yang Syekh As-Sabuni jadikan sebagai dasar beliau menulis kitab ini. Kalau kalian lihat ada tulisan yang berwarna merah, ada tulisan yang berwarna hitam. Nah, saya hanya akan memfokuskan pembacaan kitabnya pada wilayah ini saja. Pada persoalan ini saja. Judulnya, ayatnya, tahlil lafzi, mana ijmali, lalu kemudian sababun nuzul, kita baca juga kalau ada. Lalu ini, ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dan kalau ada hikmah tasyri'. Ya. Jadi kita nanti dalam proses perkuliahannya, kalian fokuskan ya pembacaan kalian, dan ini menjadi bahan ujian semester. Jadi bahan ujian semester nanti yang saya akan ambil sebagai bahan ujian hanya dari berapa ini? Berarti ada 7 hal yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, judulnya, ayatnya, tahlil lafzi, makna ijmali, sababun nuzul, hukum syariah, dan hikmah tasyri'. Nah, jadi untuk yang lain sebagai tambahan tapi tidak menjadi bahan ujian. Kalau misalnya ada waktu nanti bisa kita baca wujul qiraatnya, wujul i'rabnya, ya lataifut tafsir, itu sebagai tambahan saja terkait dengan masalah waktu yang mungkin tidak cukup kalau semuanya kita baca. Jadi fokuskan kepada 7 masalah yang saya sudah saya garis ini ya. Paham ya? Ini dari sisi manhaj perkuliahan yang akan